Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal, maka tak sayang. Maka, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Nazmi, saya Anissa sebagai moderator, dan Rizky, dan ada Aulia. Kami akan mempresentasikan bab 1 subbab B yaitu budaya mutu dan manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak, dan GIM. Pertama, manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan bagian penting dalam perangkat lunak dan GIM. Hal yang dibahas dalam melaksanakan manajemen proyek adalah perencanaan, manajemen risiko, spektrum manajemen 5P, yaitu project, proses, people, price, dan place, dokumentasi dan pelaporan, serta manajemen kualitas. Berikut adalah beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam manajemen perangkat lunak dan GIM. A. Atau yang pertama, perangkat lunak dan GIM tidak berwujud, adalah produk intangible, tidak berwujud fisik. B. Atau yang kedua, perubahan sangat cepat. Salah satu hal yang paling menantang pada manajemen perangkat lunak dan GIM adalah perubahan teknologi yang begitu cepat. Yang ketiga, atau C, proses perangkat lunak dan GIM bersifat variabel dan spesifik. Organisasi proses rekayasa untuk beberapa jenis sistem seperti jembatan dan bangunan memiliki standar, namun proses perangkat lunak dan GIM sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Yang kedua, perencanaan proyek. Proses pengembangan perangkat lunak dan GIM dimulai dengan kegiatan yang dikenal dengan perencanaan. Sebelum proyek dapat dimulai, tim harus dapat memperkirakan pekerjaan yang akan dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, estimasi waktu yang dijalankan dari awal sampai akhir. Tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk membuat perkiraan sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan. Nantinya, hasil analisis ini akan menentukan kelayakan dari proyek yang akan dibuat. Jika dirasa proyek tidak layak, maka langkah tahapan berikutnya tidak akan diteruskan. Meskipun ada saja ketidakpastian selama perkiraan, tim harus bisa memulai menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Pada fase perencanaan proyek, ada beberapa langkah yang perlu dilalui. Di antaranya, A. Definisi lingkup proyek. Mendefinisikan cakupan proyek adalah langkah pertama untuk perencanaan proyek. Pada tahap ini, Anda menetapkan tujuan dan batasan proyek yang nantinya akan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. B. Analisis sumber daya. Analisis sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan kelompok terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga kelompok tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. C. Analisis alat bantu. Sejumlah vendor menjual alat bantu untuk membantu perekayasa dalam mengembangkan aplikasi perangkat lunak ataupun GIM. Peralatan ini dikenal dengan istilah Computer Aided Software Engineer atau CASE. Ada sejumlah CASE yang tersedia untuk menyederhanakan berbagai tahapan siklus hidup. Untuk pengembangan seperti alat analisis, alat desain, alat manajemen basis data, alat manajemen proyek, ada alat dokumentasi. D. Analisis jadwal. Penjadwalan proyek adalah proses menentukan bagaimana pekerjaan dalam suatu proyek akan didekomposisi sebagai tugas-tugas terpisah dan kapan tugas-tugas ini akan dilaksanakan. Anda memperkirakan waktu kalender yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan siapa yang akan mengerjakan tugas. Atau yang kelima, analisis biaya. Saat Anda mengajukan penawaran untuk kontrak proyek pembuatan perangkat lunak atau GIM, Anda harus menentukan harga proyek. Sebagai titik awal untuk menghitung harga ini, Anda perlu membuat estimasi biaya untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Estimasi ini menghitung berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dan menghitung total biaya. Ada beberapa komponen yang perlu diperhitungkan ketika menentukan harga perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama, biaya usaha atau upah tim pengembang perangkat lunak. Yang kedua, biaya perangkat lunak atau keras. Yang ketiga, biaya pemeliharaan. Yang keempat, biaya lainnya seperti biaya perjalanan, pelatihan, dokumentasi, dan sebagainya.
Analisis resiko. Semua proyek memiliki resiko dengan berbagai macam-macam tingkatan. Sebagian resiko berpotensi menyebabkan masalah seperti keterlambatan jadwal atau peningkatan biaya proyek. Sebagian lainnya bahkan mengakibatkan proyek itu gagal. Mungkin bagian tersulit dari manajemen risiko adalah identifikasi, karena itu membayangkan bagian dari proses yang mungkin pada awalnya tidak tampak mengandung resiko. G. Analisis kelayakan. Salah satu tujuan utama dari perencanaan proyek perangkat lunak ataupun GIM adalah analisis kelayakan. Sebelum Anda menginvestasikan banyak waktu dan tenaga di dalamnya, TELOS adalah akronim dari 5 bidang utama yang perlu Anda jajahi sebagai bagian dari studi kelayakan proyek Anda, yaitu teknik teknologi, ekonomis, legal, operasional, dan schedule. 3. Teknik pemasaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penetrasi atau pemasaran pasar pada pengembangan perangkat lunak. 1. Penetrasi langsung ke pasar. Biasanya cara ini dilakukan oleh usaha yang track record-nya belum dikenal. Jadi, para pengusaha-pengusaha tersebut menawarkan produk aplikasinya langsung kepada pengguna melalui website atau dengan pertemuan bisnis. 2. Subkontrak. Subkontrak terjadi bila sang developer memiliki mitra atau memiliki hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan lain sehingga untungnya dibagi dua. Jika perusahaan menilai game atau aplikasi tersebut berkualitas, maka sang developer pun mendapat kontrak jangka panjang yang lebih baik. 3. Pinjam nama. Biasanya cara ini dilakukan oleh perusahaan yang namanya belum dikenal oleh masyarakat luas, sehingga seorang developer jika ingin menjalin hubungan dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya dapat menggunakan teknik atau cara ini. B. Teknik pemasaran. Berikut adalah teknik pemasaran atau publishing dalam game. 1. Melakukan publikasi mandiri. Cara ini dilakukan dengan langsung memasukkan produk atau aplikasi atau game ke dalam aplikasi penyedia layanan atau penjual aplikasi dan game seperti Play Store, App Store, dan lain-lain. 2. Melakukan publishing. Biasanya cara ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan publishing game seperti Activision, Tencent, dan lain-lain. Cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihannya adalah program promosi menjadi tanggung jawab publishing termasuk biayanya. Publishing yang terkenal akan menjamin produk tepat sasaran. Kekurangannya adalah keuntungan dibagi dua antara developer dan publishing. Kadang-kadang publishing memanfaatkan momen jika di dalam kontraknya tersebut kurang spesifik alias kurang terjamin lah kontraknya. Setelah melakukan publishing, para publisher melakukan cara-cara promosi sebagai berikut: memasang iklan pada game lain, tempat yang pas di Google Play Store dan App Store, membuat game berhadiah, membuat merchandise, dan lain-lain. 4. Budaya mutu dan K3LH. A. Budaya mutu, upaya peningkatan kualitas perangkat lunak dan game. Budaya mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan
yang mengedepankan mutu. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menentukan sebuah kualitas perangkat lunak menurut MC Cole. 1. Correctness. 2. Reliability. 3. Efficiency. 4. Integrity. 5. Usability. 6. Maintainability. 7. Flexibility. 8. 8. Testability. 9. Portability. 10. Reusability. 11. Interoperability. B. K3LH Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Selain budaya mutu, penting bagi perusahaan pengembangan perangkat lunak dan game untuk menjamin kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup para karyawan. Menurut Samakmur tahun 1992, keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Membawa iklim yang aman dan tenang dalam pekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dapat diukur dengan memperhatikan indikator keberhasilan pelatihan Widuri 1992, yaitu 1. Prestasi kerja karyawan. 2. Kedisiplinan karyawan. 3. Absensi karyawan. 4. Tingkat kerusakan produksi alat-alat dan mesin. 5. Tingkat kecelakaan karyawan. 6. Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu. 7. Tingkat kerjasama karyawan. 8. Tingkat upah karyawan. 9. Prakarsa karyawan. 10. Kepemimpinan dan kepuasan manajerial. Pada umumnya, kesehatan dan keselamatan kerja dalam menggunakan perangkat teknologi komputer yang sering digunakan dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan game meliputi pencahayaan ruang komputer harus memungkinkan orang bekerja dengan enak dan mata tidak mudah lelah. Pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan seperti di ruang komputer dibutuhkan intensitas nilai pencahayaan 40-80 watt candles pada bidang 30 inci dari lantai. Untuk daerah penempatan visual display units, intensitas nilai pencahayaan sebaiknya tidak lebih dari 50 watt candles. Sedangkan penempatan konsol dan panel kontrol harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. 2. Tata letak ruang komputer. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan, ruang komputer sebaiknya memenuhi A. Pemilihan material untuk pembuatan ruang dianjurkan memenuhi ketentuan ketahanan terhadap api berdasarkan standar NEPA. B. Dinding dan plafon mampu menyerap suara yang ditimbulkan dalam ruang dan menahan suara serta panas dari luar ruangan. C. Jauh dari daerah atau vent pelepas panas dan asap. D. Jauh dari daerah kegiatan mesin pres atau sejenisnya yang menimbulkan sumber getah. E. Tidak langsung di bawah lantai yang banyak tandon air atau kegiatan yang menggunakan banyak air. Syarat teknis ruang komputer tidak lepas dari sifat amannya ruang terhadap gangguan-gangguan yaitu
4. Mengatur posisi. Penempatan kursi, meja, mouse, keyboard, dan layar komputer yang benar-benar akan membantu membuat perubahan. A. Area komputer. Biarkan area komputer di ruang teratur. B. Duduk dengan posisi yang baik. Ketika duduk dengan posisi yang baik, duduk tegak dan cobalah untuk menjaga pinggul. C. Kaki sebaiknya menyentuh lantai. D. Posisi monitor. Monitor harus ditempatkan di mana bagian atas monitor berada di tempat dan langsung berhadapan. E. Istirahat dan ganti posisi. Jalan-jalan sebentar dapat mengurangi stres dan ketegangan pada otot. 5. Memperhatikan jarak pandang dengan komputer. Dalam komputer yang baik dan demi keselamatan kerja dari pengguna komputer. Bisa dalam mengurangi kelebihan mata, punggung, dan leher. A. Garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor berjarak 60 cm. B. Bagian punggung belakang sandaran kursi harus keras tapi berbantal empuk dalam tegak posisi 90. Jangan lakukan gerakan untuk melepaskan otot. D. Istirahat sebentar tapi sering. E. Tinggalkan komputer sejak dan kelakuan presensi. F. Usahakan penerapan tidak menyilaukan mata. G. Tinggi atau letak monitor sesuai dengan arah pandang mata agar mudah melihat. A. Perbanyaklah makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, pisang, dan sebagainya. 6. Menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur dan mengaktifkan komputer yang baik agar tidak terjadi kerusakan pada komputer. Haruslah mengikuti prosedur yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dapat mengikuti petunjuk sebagai berikut. A. Sambungkan kabel listrik. Hidupkan stapler sebagai penyeimbang arus. C. Hidupkan CPU dengan menekan tombol power. D. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power. E. Tunggu hingga muncul tanda yang disebut dengan desktop. Langkah-langkah dalam mematikan komputer yang sebagai berikut. A. Close program aplikasi yang telah selesai digunakan dengan cara close Windows atau dengan klik File atau X. B. Klik Start bagi mulai yang biasanya berada sebelah kiri bawah. C. Pilih shutdown mematikan komputer. D. Muncul dialog hingga monitor sudah tidak aktif. E. Klik Yes, tunggu hingga monitor sudah tidak aktif. F. Mematikan komputer atau layar pada tombol yang power monitor. G. Mematikan tombol power pada CPU jika sistem shutdown tidak otomatis. Jika CPU otomatis, maka mati tombol power tidak perlu ditekan.